Nah, kalau masuk ke situasi psikologis itu, nah, kita akan mampu mengidentifikasi ya siapa al-murabbi, al-mutarabbi, apa yang pesan yang disampaikan, apa katakanlah materi yang juga media, mungkin bisa kita analisis dari sampai sana. Nah, jadi tafsir tarbawi itu disebut tafsir tarbawi karena mengukilan mati. Tidak, bukan semua tafsir juga begitu ya, tidak bisa begitu. Tapi sejauh mana ayat tafsir itu masuk ke situasi psikologis tadi. Perbedaan Jalalain dan Basir ya, kedua-duanya insya Allah termasuk tahlili, hanya tahlili Jalalain sedikit kan ya, lebih sangat sederhana gitu dari sisi dan pendekatan bahasa. Kalau tafsir Basir tahlili juga, hanya dia lebih luas, berbagai aspek. Iya, di Jalalain di Ibnu Katsir itu lebih dominan berriwayat, tapi juga birroinya juga mengembangkan. Nah, ini tidak semua yang hanya satu jenis, tidak. Tobari, Ibnu Katsir itu begitu, analisis kosakata dari kamusnya digunakan dulu, tapi kemudian menggunakan riwayat. Nah, dominannya riwayat, sehingga dalam analisis kosakata pun selalu menggunakan riwayat Ibnu Katsir. Karena itu termasuk ummahatut tafasir Ibnu Katsir, kemudian Tabari itu tafsir induk yang menjadi rujukan semuanya ya. Sebenarnya untuk pengembangan makna yang seperti kita kan itu terberikan dengan riwayat seperti al-asma itu asmaullah itu ya, itu dari riwayat Ibnu Abbas saja itu menjelaskan ya jenisnya, sifatnya, manfaatnya. Kalau begitu, nah itu sebenarnya dari sana saja ada, tanpa melihat aspek balagi hak dan. Tapi kalau lebih tua, kalau dilihat dari sisi balagi akan lain, lebih terlihat bahwa di sana ada disengaja perubahan struktur konsep. Nah, itulah kekuatan balagi ya, ada perubahan struktur konsep. Jadi begitu pendekatan. Mungkin nanti ada yang bahas lagi Pak Tuju ya, balagi secara khusus ya, diharapkan apa-apa nanti. Kemudian tentang hermeneutik, begini, kita ini jangankan hasil pemikiran orang-orang hebat ya, Al-Quran menghendaki mendengarkan semuanya ya. Walladzina ijtanabut taghut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabasyir ibadi. Orang yang menjauhi taghut dan kembali kepada Allah, berilah mereka kabar gembira. Yang bagaimana? Apa yang dapat kabar gembira itu? Allazina yastami'unal qaul, yaitu orang-orang yang mendengarkan al-qaul, pendapat. Nah, sedang apa dengan ya itu? Lagi-lagi al-qaul di sana mufrad mu'arrab. Al-qaul al-wal, rata-rata tafsir balagi mengungkap ini mufrad mu'arrab, jadi umum semua pendapat. Apa semua pendapat itu? Kata Ibnu Abbas, pendapat yang baik yang buruk dengarkan. Kemudian kita harus melakukan analisis ya, kritisasi dan sintesis. Dan di sanalah nah, itu prinsip kita. Pendapat dari manapun kita dengarkan,
Bahkan di tafsir Sa'id, di dalam satu tafsir, bahkan Jama' Sari kalau biasa, pendapat-pendapat apa itu maksudnya? Kalau direalkan termasuk madhab yang sahih, mengatakan semuanya, ya. Kalaulah hermeneutik sebagai suatu mazhab yang dari mana saja datangnya? Kita dengarkan, ya. Apakah kita gunakan? Itu lain lagi, ya, itu lain lagi. Hermeneutik itu berusaha mengkontekstualisasikan ayat, ya. Bagaimana ayat itu menemukan konteksnya pada kekinian. Bagaimana ayat itu menemukan konteksnya kekinian. Saya pernah dihadapkan dengan yang mengembangkan ini dulu, udah lama. Diskusi panel untuk kepala-kepala aliyah Jawa Barat. Saya dibanggakan dengan dekan dari UIN yang menyelenggarakannya UIN Jakarta. Hanya ternyata biaya itu didanai oleh SC Foundation. Itu ada buku khusus. Sepertinya iya mengembangkan Jerman itu ditawarkan. Tapi agak vulgar terhadap contoh-contohnya di dalam buku itu karena kajian. Nah, akhirnya apa? Akhirnya hukum waris di dalam Al-Quran itu sudah tidak sesuai dengan budaya Indonesia, tidak sesuai dengan konteks budaya sekarang. Maka prinsipnya itu keadilan, ya. Sekarang wanita kan lebih dominan ya kerjanya, jadi adilnya bagaimana? Artinya tinggalkan ya. Sayang sekali kontekstualisasi itu memaksa kadang-kadang amandemen ayat. Nah itu tidak setuju. Kalau di sana, ya tidak setuju. Kalau saya kembalikan ke diskusi dengan orang-orang Mesir akhir-akhir ini 2 minggu, saya mendapat WA dari Mesir. Justru katanya kita ini kurang mampu menggali Al-Quran, ketinggalan itu, tidak mampu memahami Al-Quran. Nah, saya angkat waktu itu tafsir ayat itu warisan. Saya bukakan bahwa kita meninggalkan waris itu kata Al-Quran itu karena tidak mampu memahami ayat, potongan ayat dari yusikumullahu bi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain dan seterusnya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayat. Nah, di sini memang ilmu balaghah pasal wasa yang sulit dipahami dan terjemah juga tidak menunjukkan itu elat, itu alasan. Mestinya aba'ukum wa abna'ukum itu dalam kurung dulu sebab. Kenapa Allah berikan bagian seperti itu dalam kurung dulu? Sebab kamu tidak tahu yang ini mah tentang keluarga. Tentang keluarga kamu tidak nyambung. Padahal itu dari sisi balaghah itu jadi alasan, jadi ilah. Saya sempat sampaikan di tim revisi terjemah Kemenak. Hanya sayang disampaikan dalam forum umum, sedang revisi di komisi-komisi. Ada yang diperbaiki, yang ada yang tidak. Dan entah ini mungkin tidak termasuk. Ada beberapa. Nah, ternyata dilihat tafsir-tafsir lain ini ditempatkan dengan sebagai sebab kamu tidak tahu siapa yang lebih dekat manfaatnya bagi kamu di antara bapak dan anak. Alasan pembagian. Memang sebagian tafsir tidak begitu, tapi ada tafsir yang paling kecil saja As-Sa'di itu mengungkapkan itu sebab. Nah, jadi betul
apa yang dikatakan oleh orang Mesir akhir-akhir ini, karena masih kekurangan memahami atau mendekati Al-Quran dari sisi ilmu yang harus dimilikinya. Nah, waktu itu mah langsung mau diskusi saya kemukakan, ya. Nah hermeneutik, pengembangan itu, mencari konteks itu satu kebutuhan, itu proses ijtihad justru. Hanya tidak lantas menempatkan Al-Quran didikte oleh kita, oleh otak kita, tidak. Kita harus menentukan dulu, setelah kita analisis betul-betul dari berbagai dimensi atau bahasanya. Ini masih panjang sebenarnya penjelasannya dan mungkin jelas ya, tapi waktu sangat terbatas. Mudah-mudahan nanti dalam karena batu itu masih ada waktu untuk pendekatan apalagi atau kelompok. Mungkin disatukan saja, mungkin pakai minggu depan mungkin UTS ya, kalau di jadwal. Mungkin setelah UTS nanti kan ada pendekatan wahdi. Nah, saya kira mungkin bisa wahdi dan balagi gitu. Balagi dan wahdi itu disatukan ya. Kelompok berikutnya tolong disiapkan. Ya bakal terbatas ya kajian itu, saudara-saudara. Sebab akan sangat tergantung kepada tapi coba saja cari ya rujukan-rujukan. Nanti kita bantu penjelasannya. Memang ini paling bagian. Terus terang ini antara lain yang dikembangkan oleh Bintu Sati ya, Bintu Sati Aisyah Rahman Bintu Sati. Dia sebutkan tafsir bayani namanya juga ya. Dan dia katakan supaya masuk ke ruh makna itu kata Bintu Sati. Dan dengan pendekatan ini katanya banyak disertasi yang muncul dari Al-Quran dengan cara ini. Jadi terhadap ilmu apapun, pendekatan hermeneutik, jangan sebelum apa-apa kita mempelajari, menolak, melempar, kita harus mempelajari. Kita bisa mengambil manfaat dari satu sisi, kita bisa membatasinya ya dari sisi lain. Itu kepentingan kita, pelajari semuanya ya. Antara lain kelemahannya juga bahwa ada awalnya itu memperlakukan teks ayat sebagaimana teks pada umumnya, yang bisa dikritis. Sedangkan Al-Quran, menurut Al-Quran sendiri, wah itu la iwajabi la roibabi wa tamat, wah sudah pokok, tidak ada celah untuk dikritisi gitu. Nah kalau ugal-ugalan ingin mengkritisi ya, antara lain karena tidak kenal juga karakteristik Al-Quran yang sesungguhnya menurut Al-Quran sendiri ya. Ini tentu saja mengundang kita untuk terus memperdalam ilmu Al-Quran. Jangan berhenti memikirkan belum selesai sudah makna-makna yang dikandung Al-Quran. Artinya betul-betul terkuak semuanya, tidak, masih banyak yang bisa kita kaji. Kalau Rabu kemarin ada yang hadir, nanti. Nah kemarin itu Pak Cucu harinya membangun paradigma dalam memahami ayat. Setelah itu dibulak-balik Pak Cucu. Kunaon nasihatnya kunaon. Ternyata begini. Jadi akhirnya membangun paradigma. Jadi akhirnya betul Al-Quran itu dari sisi apa akan membangun paradigma dalam memahami. Ya. Nah, asalnya ketidakpuasan. Kenapa begini? Tapi akhirnya dibuka lagi